Sungguh kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami dapat menyembah, memuji, dan meninggikan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu ini. Sebentar kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Pastor Inggawati Kusuma. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan dan diberkati, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Rabu 7 Agustus 2024 kita boleh bersama-sama kembali di doa fajar. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Ya, Shalom Ibu Pendeta Inggawati Kusuma, apa kabarnya? Iya, suaranya Ibu Ingga. Shalom, shalom. Iya, luar biasa. Puji Tuhan, ada sukacita. Amin. Ya, silakan Bu Eno. Tuhan, kita belajar dari Ayub, ya, menuliskan tentang di mana hikmat ditemukan. Di mana hikmat ditemukan. Kita buka Ayub 28 ayat 12. Lompat ayat 20. Ayub 28 ayat 12 mengatakan, tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi. Ayat 20, hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi di manakah tempatnya? Akal budi di mana tempatnya? Ada di pikiran kita. 'Gitu. 'Kita
Ayub menceritakan, menuliskan di saat dia mengalami masalah, persoalan. Dia perlu hikmatnya Tuhan. Sampai dikatakan dia menulis, di mana aku bisa beroleh hikmat Allah? Di mana akal budiku? Kok mengalami penderitaan ini? Sekarang kita belajar di mana hikmat itu ditemukan, di mana hikmat itu didapatkan. Kita baca di dalam Ayub 28 ayat yang ke-1 sampai yang ke-2. Ayub 28 ayat 1 sampai yang ke-2 dikatakan, memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang menimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Hikmat ditemukan yang pertama harus digali. Harus digali. Seperti menggali perak dan emas. Hikmat itu ditemukan harus digali. Seperti menggali perak dan emas. Kalau kita minta hikmat dari Tuhan, harus kita gali. Seperti orang menambang perak, seperti orang melimbah emas. Besi digali dari tanah dan batu dilelehkan dari tembaga. Kita baca lagi di dalam Amsal pasal 2 ayat yang ke-6. Amsal ayat 2 ayat pasal 2 ayat yang ke-6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya Tuhan datang pengetahuan dan kepandaian. Kita sambung di dalam Amsal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Amsal 2 ayat 10 dan 11 dikatakan, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. 11, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Puji Tuhan. Hikmat itu harus digali. Yang kedua, hikmat itu bukan hanya digali, tapi yang kedua hikmat itu harus ditemukan. Kalau orang mencari, menggali, harus sampai ketemu. Seperti mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Cari sampai ketemu. Jangan cuma asal cari. Kalau kita cari sesuatu, kita cari. Tapi kita carinya kurang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, pasti ketemu. Amin. Juga hikmat itu ditemukan bagaimana? Yang kedua hikmat ditemukan dengan menggali firman Tuhan. Yang kedua hikmat itu ditemukan dengan menggali firman Tuhan. Kalau kita menggali firman Tuhan, justru tambah digali, kita dipelajari firman Tuhan itu, makin dalam,
makin kita mengerti kehendak Tuhan. Karena kalau kita menggalinya bukan pakai pikiran kita, tapi kita minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus supaya Tuhan buka selubung-selubung yang selama ini menutupi mata hati kita. Karena manusia ini punya dua mata. Mata jasmani yang bisa melihat kenyataan. Tapi kita juga punya mata rohani yang harus kita buka. Selama kita tidak minta dibuka mata rohani kita, kita tidak bisa melihat apa yang tak pernah Tuhan singkapkan mata hatiku, supaya aku mengerti apa kehendak-Mu. Ini hikmat itu yang pertama perlu digali. Tapi yang kedua, hikmat itu harus sampai ditemukan dengan menggali firman Tuhan. Kalau kita menggali firman Tuhan, pakai kekuatannya sendiri, baca firman Tuhan, tapi tidak minta Roh Kudus yang singkapkan mata hati kita, kita tidak akan menemukan hikmatnya dari Allah. Betul? Siapa yang pernah ngalami? Ya, kalau saya pernah ngalami. Makanya saya kalau kita semua menghadapi masalah, jangan lari kepada manusia. Minta solusinya, minta hikmatnya. Jangan lari kepada manusia. Manusia memberikan jalan keluar itu selalu banyak hal-hal yang menyesatkan. Karena manusia pakai hikmat kenyataan. Contohnya perkara sepele. Kita kekurangan soal ekonomi, minta tolong sama manusia. Cuma manusia bisa nolong sementara. Setelah itu tidak bisa menolongnya. Tapi kalau kita minta hikmat, setelah kita disingkapkan mata hati kita melalui firman Tuhan, Roh Kudus akan memberikan pencerahan, pengertian, pewahyuan. Hikmat itu datangnya dari Allah. Dikatakan Amsal pasal 8 ayat 10 sampai 11 mengatakan, terimalah didikanku. Amsal 8 ayat 10 sampai 11. Terimalah didikanku. Lebih dari perak. Dan pengetahuan lebih dari emas pilihan. 11. Karena hikmat lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Bahkan Ayub menuliskan di dalam Ayub 28 di pasal 10 dan 11. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungannya. Apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat
sejahtera. Puji Tuhan. Ayub menyadari bahwa dia mengalami saat-saat yang terburuk. Dia mulai mencari solusinya. Dengan apa? Dia katakan dalam gunung batu, ia menggali terowongan. Matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembas di bendungnya. Apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang. Puji Tuhan. Ini ungkapan daripada Ayub yang mengalami masa-masa yang sulit. Saudara tahu kan cerita Ayub? Di saat dia kehilangan semuanya. Di saat dia mengalami sakit penyakit. Di saat dia disalahkan dengan sahabat-sahabatnya. Sehingga dia merasa seorang diri. Tapi puji Tuhan, karena Ayub ini dari masa remajanya bergaul dengan Allah. Dia tahu kepada Allah. Itu dia, hanya kepada Allah dia mengadu. Hanya kepada Allah dia berharap. Saya percaya dan yakin. Kalau kita menggali hikmat, minta solusi kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Allah. Yaitu kita harus menggali dan ditemukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, hikmat sejati. Berarti ada hikmat palsu ya. Hikmat sejati yang ketiga dimulai dengan takut akan Tuhan. Hikmat sejati dimulai dengan takut akan Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dikatakan dalam Ayub 28 ayat 28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amsal 9 ayat yang ke-10 menuliskan. Amsal 9 ayat yang ke-10 menuliskan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Artinya kalau kita takut sama Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmat yang sejati. Bukan hikmat yang palsu. Karena di dalam Tuhan ada hikmat yang sejati. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita diberi pengertian, kita diberikan hikmat Tuhan. Dan yang keempat, hikmat itu mengajar kita. Kalau kita menerima hikmat yang sejati, Tuhan mengajar kita. Yang keempat, Tuhan mengajar kita. Dengan apa? Dengan hikmatnya dan dengan jalan-jalannya. Amin.
Kalau kita mengerti dan menemukan hikmat Tuhan, Tuhan akan mengajar kita. Asal kita mau diajar Tuhan tentang jalan-jalannya. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah dan memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Puji Tuhan, kalau kita minta hikmat, kekurangan hikmat, kita mintanya jangan minta sama Pak Yongki. Pak Yongki tidak bisa berikan hikmat. Jangan minta Bu Yongki. Bu Yongki tidak bisa berikan hikmat. Mintalah hikmatnya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan. Artinya tidak ngundat-ngundat. Tidak suka bangkitkan kembali. Kalau saudara sudah mengalami masa yang jaya, sudah keluar dari masalah, terus Allah katakan, oh, nendak tak tolong, kamu ndak bisa. Allah ndak pernah begitu. Allah itu memberikan dengan murah hati, dengan tulus ikhlas. Orang yang tulus ikhlas itu ndak suka ngungkit-ngungkit, ndak suka ngundat-ngundat. Loh, betul ndak? Kita masa kecil kan suka gitu. Kalau nolong saudara kita, nolong anak teman kita. Wah, kalau sudah teman kita mendapat nilai yang baik, terus kita katakan, oh tadinya kalau kamu ndak kasih tahu jawabannya, ndak bisa. Kamu dapat nilai yang baik. Tapi Allah tak pernah ngungkit-ngungkit, ndak pernah bangkit-bangkit, ndak pernah ngundat-ngundat. Enak ya punya Allah yang murah hati. Sebab itu datanglah kepada Tuhan. Mintalah hikmat. Mintalah jalan keluar. Tuhan itu pasti memberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu sungguh mengasihi kita semua. Amin. Jadi yang pertama kalau kita minta hikmat, kita harus menggali. Dan yang kedua, kita harus temukan di dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus takut akan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus mau diajar dengan hikmatnya Allah. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada orang. Manusia itu adalah hembusan nafas. Sama seperti kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan buat kita. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Kita bisa kuat karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita dengan murah hati. Haleluya.
Amin.